Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 Hadis Ahkam dengan saya Ika Ayuni Lestari dan teman saya Nur Aini akan menyampaikan materi ke-14 yaitu tentang alat bukti di pengadilan dan wakaf. Adapun penjelasan untuk hadis pertama ialah alat bukti di pengadilan akan disampaikan langsung oleh saya Ika Ayuni Lestari sebagai berikut. Hadis pertama, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum walakinil bainah 'alal mudda'i wal yamin 'ala min angkar. Hadis hasan rawahu Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dahu fi sahihin. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika semua orang dibiarkan menuduh semaunya, niscaya akan ada banyak orang yang menuduh harta suatu kaum dan darahnya. Oleh karenanya, haruslah seseorang yang menuduh itu menunjukkan bukti-buktinya dan yang menolak wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebagiannya terdapat dalam kitab Shahih. Adapun sumber hadisnya berasal dari hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 21201 dan dalam Al-Kubro sebagiannya diriwayatkan dalam Shahihain yaitu Bukhari nomor 4552 dan Muslim nomor 1711. Adapun asbabul wurudnya, hadis Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada nomor 4552 dan Muslim 1711, tapi dalam riwayat keduanya tidak ada lafaz tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti. Namun, kalimat ini telah sahih dalam hadis Al-Ash'ats bin Qais riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kisah Al-Ash'ats dengan anak pamannya, berkata Al-Ash'ats, terjadi perselisihan antara aku dengan seseorang tentang sebuah sumur. Kami pun mengangkat permasalahan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berkata, datangkanlah dua saksi atau dia akan bersumpah. Aku pun berkata, kalau begitu dia akan dengan mudah bersumpah dan tidak peduli. Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta dan ia berdoa di dalamnya, ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat yang menegaskan hal tersebut. Kemudian beliau membaca Ali Imran ayat 77. Dan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab telah menulis kepada Abu Musa yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Zaid bin Thabit juga telah menghukumi perselisihan antara Umar dan Ubay bin Ka'ab dengan cara tersebut, dan keduanya tidak mengingkarinya. Jenis dan kualitas hadis. Jenis hadis ini hasan dengan kualitas yang sudah disahihkan para ulama. Adapun kandungan hukum atau istinbat ahkam yang memuat hadis pendukung, yaitu terdapat dalam syarah Arba'in Ibnu Daqiq 117, Jami' al-Ulum wa al-Hikam 2.2230. Adapun kesimpulannya, hadis ini menunjukkan bahwa jika vonis diberikan untuk pendakwa hanya dengan dakwaannya, akan banyak orang yang memanfaatkan untuk merebut harta orang lain dan mengancam jiwa dan kehormatannya. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pendakwa harus mendatangkan bayyinah atau bukti, yaitu jika terdakwa mungkir dan tidak mengakui dakwaan. Adapun jika terdakwa mengakui dakwaan, masalahnya selesai dan pengakuan ini disebut ikrar. Pendakwa tidak perlu lagi mendatangkan bukti jika terdakwa memang mengakui kesalahannya. Sekian penjelasan dari saya, akan saya lanjutkan dengan hadis kedua yang akan disampaikan oleh Nur Aini.
An-Nafi an Aun ibni an Akhbar ibni Sulaiman akhbarana Tamimi Yahya ibni Yahya hadatsana yahtamiruhu wassalam alaihi Allah salli nabiyya fa'atta bi Khaybar arda Umar asaba qala Umar ibni anfasu huwa qatta ma'ala asiblam bi Khaybar ardan asabtu inna Allahi rasula ya faqala fiha fatasaddaqa qala biha wa tasaddaqta aslaha habasta syi'ta in qala bihi ta'muru ni fama minhu indi junaha la waddaif sabili wa ibnillahi sabili wa fir raqabi wa fi qurba wa fil fuqara'i fihi mutamawwali ghayra sadiqa yutta'ima aw bil ma'rufi minha yaqulu an waliyaha man ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Nuraini. Saya akan menjelaskan tentang hadis, yaitu tentang wakaf. Nah, di sini saya akan membacakan arti daripada hadis tersebut, yaitu telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdar dari Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaybar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaybar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu. Maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun tersebut? Kemudian beliau menjawab, jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata, kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan, Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib, kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, kemudian untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan jika dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberikan makan temannya dengan tidak menyimpannya. Jadi hadis ini kan membicarakan tentang wakaf ya. Namun Nabi itu menyarankan bahwa lebih baik memberikan hasilnya begitu. Makanya di sini disebutkan bahwa Umar itu tidak menghibahkan ataupun mewariskan tanah tersebut, melainkan menyedekahkan hasil daripada apa yang ada di perkebunan yang ia miliki tersebut. Kemudian adapun asbabul wurudnya, yaitu telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdar dari Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaybar. Lalu dia datang pada Nabi dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaybar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu. Maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun tersebut? Kemudian beliau menjawab, jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata, kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan, Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdeka budak, dan perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu para tamu. Dan kemudian dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah
kebun tersebut dan memakan dari hasil tanaman dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya. Kemudian Ibnu Umar berkata lagi, dan saya telah menceritakan hadis ini kepada Muhammad ketika saya sampai kepada perkataannya, dan tidak menyimpannya. Maka Muhammad mengatakan, dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya. Kemudian Ibnu Aun berkata, dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya itu tertulis, dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya. Dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami, Ishak telah mengabarkan kepada kami, Azhar As-Saman. Dalam jalur lain juga disebutkan, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi, semuanya dari Ibnu Aun. Dengan sanad-sanad ini, hanya saja hadis Ibnu Abu Zaidah ini dan Azhar selesai pada lafaz atau memberi makan kepada temannya tanpa menyimpannya dan tidak disebutkan sesuatu setelahnya. Kemudian sedangkan hadis daripada Abu Adi itu di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Sulaiman, yaitu perkataan Ibnu Umar. Kemudian hadis ini saya sampaikan kepada Muhammad dan seterusnya. Kemudian dan telah menceritakan kepada kami, Ishak bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abu Daud Al-Hafari, Umar bin Sa'ad dari Sufyan, dari Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dari Umar, dia berkata, saya mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaybar. Lantas saya menemui Rasulullah, saya berkata, saya telah mendapatkan tanah perkebunan dan tidak ada yang lebih saya sukai selain tanah tersebut. Kemudian dia melanjutkan hadis bagaimana hadis mereka semua itu, namun dia tidak menyebutkan. Kemudian saya menyampaikan hadis ini kepada Muhammad dan juga setelahnya. Nah, adapun yang perlu kita ketahui bahwa jenis dan kualitas hadis ini itu adalah hadis sahih. Kemudian sumber hadis ini tuh ada di Sahih Muslim hadis nomor 3085. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang hadis wakaf ini, yaitu Umar ibni An-Nafi Anba'ani Qala Aun Ibnu Hadatsana Ansari Yullahi Abdinu Muhammad Hadatsana Sa'id ibnu Qutaibah Hadatsana Yasta'amiruhu wassalam alaihi Allah salli nabi fa'ata bikhaybar ardo asobah Khattabi ibnu Umar anhumallahu radiyallahu qala bihi ta'amuru fama minhu indi anfasa qatamalla ausib lam bi Khaybar ardo asbathum innillahi rasul ya faqala fiha yurasu wala yuhabbu wala yub'ula annahu Umar biha fatasaddaqa qala biha wa tasaddaqu ta aslaha habasta si'ta in alal junaha la waddaif sabili wa binillahi sabil wa fi riqabi wa fi qurba wa fil fuqra'i fi biha wa tasaddaqa mutaathali ghayra faqala siri na ibni bihi fahaddathtu qala
mutamawwili ghayra wa yut'im bil ma'rufi min hayakul an waliyaha man mala. Adapun arti daripada hadis yang saya bacakan itu, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdul al-Ansyari, telah bercerita kepada kami Ibnu Aun, berkata Nafi memberitakan kepadaku dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendapat bagian lahan di Khaybar. Lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau tentang lahan tersebut dengan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaybar, di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuhan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka beliau berkata, "Jika kamu mau, kamu tahan atau peliharalah pohonnya, lalu kamu dapat mensedekahkan dengan hasil buahnya." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, maka Umar mensedekahkannya di mana tidak dijualnya, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan, namun dia mensedekahkannya untuk para fakir, kerabat, orang yang mengurusnya, untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf atau benar, dan untuk memberi makan orang lain, bukan bermaksud menimbulkannya. Perawi berkata, kemudian aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin, maka dia berkata, ghayru muta'assal ma'alan, artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkan dengan hartanya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dari kelompok 12. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.